Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang hubungan sesama manusia dan hubungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinyatakan di dalam Al-Quran, hablum minallah wa hablum minan nas. Artinya berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia. Pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Hubungan dengan Allah adalah hubungan sangat vertikal. Artinya kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah sebagai makhluk Allah yang selalu lemah memohon pertolongan. Hanya kepadanya lah kita tempat berserah. Kemudian hubungan sesama manusia ini kita tidak terlepas dari segala pergaulan yang saling memerlukan satu sama lain. Ya, misalnya saja, ya kalau kita mau masak nasi misalnya, jadi dari mana kita dapat beras kalau dari tidak ada orang yang berjual? Nah, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu pergaulan terhadap sesama manusia ini juga sangat penting. Kalau kita berhubungan dengan Allah saja, tidak berhubungan dengan manusia, itu nantinya hidup akan ketergantungan. Ya seperti sejarah Juraid itu, dia menghindarkan dari manusia. Tiap waktu sembahyang, artinya hanya berhubungan dengan Allah. Sampai-sampai tidak menghiraukan panggilan ibunya, yang akhirnya itu kan akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sampai difitnah, sampai menimbulkan ya seperti dianggap berzina, ya, padahal dia tidak melakukan. Oleh karena itu, ini suatu ujian bagi kita dan suatu contoh. Artinya kita tidak terlepas, tidak bisa melepaskan hubungan sesama manusia. Apalagi terhadap orang tua, kita tidak memperdulikan. Dan juga tidak bisa kita juga berhubungan dengan manusia terus. Artinya tahu kerja siang dan malam, artinya tidak menghiraukan perintahnya. Itu kan ada yang dinamakan artinya menyia-nyiakan waktu hanya untuk berusaha. Artinya hasil usahanya itu adalah hasil dari jerih payahnya sendiri. Arti tidak ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada suatu kisah. Mungkin kisah ini dari tanah Arab. Artinya tidak percaya dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia mendengar ceramah Ustadz. Artinya rezeki itu
biar kita cari asal bertakwa, asal sholat, dia tidak membuktikan. Akhirnya setelah sembahyang subuh, dia pergi meninggalkan rumah, pergi ke suatu tempat, artinya di tengah hutan belantara. Kemudian di sana ada ditemukan lubang kayu. Dia masuk ke sana dari pagi, ya sampai siang. Akhirnya dia tertidur di dalam lubang kayu itu. Kemudian pada suatu waktu ada kabilah Arab, artinya berdagang ke negeri Syam. Lalu entah kenapa dia lelah, lalu mengikat untanya di batang itu, di pohon kayu yang rebah tadi. Kemudian terdengar ada suara manusia mengorok di dalam batang itu, di dalam lubang itu. Oh, katanya ini ada manusia ini. Kelihatan mulutnya terbuka. Lalu akhirnya dia mengambil sepotong roti. Mungkin ini dikiranya orang kelaparan. Akhirnya diberinya sepotong roti, disuapkan ke mulutnya. Ada orang tertidur tadi, tapi dia memang menunggu-nunggu. Artinya memang dia sudah lapar. Habis dia memakan pemberian orang itu tadi. Oh, katanya ini. Nah, jadi akhirnya percaya dia bahwa rezeki itu ya datang dari Allah, walaupun itu melalui manusia. Nah, jadi dia percaya bahwa rezeki itu dia akan datang walaupun ya kita tidak dicari, asalkan dengan syarat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin dari kisah yang singkat ini mudah-mudahan ada faedahnya untuk diri pribadi, keluarga, dan untuk kita semua. Saya akhiri saja dengan ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.